Dan yang kedua adalah pipeline project. Nah, bedanya dengan freestyle project itu apa? Secara kompleksitas, pipeline project itu lebih kompleks karena dia itu nggak based on UI, jadi dia itu based on definition. Jadi ada file yang namanya Jenkins file, oke. Nah, itu adalah file yang dimengerti oleh Jenkins, dan Jenkins bisa mengartikan itu menjadi tahapan-tahapan untuk menjalankan sebuah otomasi. Jadi secara kompleksitas dia lebih kompleks, tapi ini yang lebih disarankan untuk pipeline yang lebih lebih kompleks. Karena apa? Karena dengan adanya Jenkins file, kita bisa taruh Jenkins file itu di sebuah version control. Jadi kita bisa taruh itu di GitLab atau di GitHub. Jadi kalau ada orang lain yang mau mereplikat itu, ya kita tinggal langsung copy file itu aja, kita taruh di repository atau kita paste itu di Jenkins. Nah, kalau freestyle itu nggak bisa, karena freestyle itu basisnya adalah UI. Dan kalau UI, kita nggak bisa mereplikat itu ke tempat lain dengan mudah. Sedangkan kalau dengan Jenkins file, ya kita tinggal siapkan Jenkins filesnya aja, ya udah replicable, udah bisa langsung digunakan di tempat lain. Oke. Nah, workflow-nya adalah si developer dia akan mendefine si flow-nya akan seperti apa di Jenkins file, lalu dia taruh di di repository, dan di jobnya hanya kita tinggal bilang bahwa kita mau ambil dari repository ini dengan branch ini. Dia akan melakukan stage-nya, dia akan melakukan checkout, dia akan melakukan building, dia melakukan testing, deploy, dan seterusnya, lalu sampai di production. Nah, ini adalah suatu hal yang sama yang kita lakukan dengan freestyle project. Dan pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melakukan hal yang sama antara freestyle dengan pipeline? Jawabannya iya. Jadi kita bisa juga memiliki beberapa tahapan yang tadi itu di pipeline project, dan saya akan tunjukkan seperti apa. Jadi ada beberapa terminologi yang ini memang harus agak deep dive, dalam artian kalau teman-teman sudah punya interest ke Jenkins, silakan mulai dari freestyle, dan kalau misalkan udah lebih yakin, silakan pelajari lebih dalam tentang si pipeline ini. Karena untuk bikin pipeline ada beberapa hal yang harus kita kita mengerti, seperti agent. Kayak tadi ada node dan ada agent gitu. Agent itu di mana kita mau menjalankan si pipeline ini, apakah dimanapun, yang mana any, atau di agent tertentu, katakanlah di agent yang macOS gitu. Lalu ada stage-nya. Stage-nya apa aja sih? Saya ada stage untuk melakukan checking kode, saya ada stage yang untuk melakukan building, katakanlah untuk si Docker image-nya, lalu ada deployment. Nah, di dalam stage itu sendiri ada step, ada tahapan-tahapan apa aja. Jadi strukturnya seperti itu. Ada stages, ada stage, lalu dalam stage bisa ada steps, dan seterusnya. Jadi untuk pakai untuk pakai plugin pun kita harus tahu gimana sih konvensi penggunaan pluginnya. Contohnya untuk yang ini ya, untuk pakai kredensial, kita harus menuliskannya dengan bit kredensial, katakanlah username password, lalu ID-nya apa, lalu variabel nanti untuk username-nya kita taruh di username, variabel untuk password kita taruh di password atau dengan nama lain. Baru nanti kita bisa refer itu ke komennya dengan cara seperti ini. Seperti kita kalau misalkan di Linux, di Bash gitu ya. Nah, memang akan lebih ribet, tapi secara long run dia akan lebih mudah karena manageable, dan kita bisa taruh itu di version control di GitHub atau di GitLab. Kalau ada perubahan kita bisa lihat, dan kalau misalkan ada orang yang mau mereplicate, kita akan bisa lebih mudah untuk melakukan sharing tersebut. Oke? Nah, ini untuk melakukan pipeline project-nya kita pilih SCM karena kita mau taruh itu di Git, entah itu GitLab atau GitHub. Kita taruh kredensialnya, dan kita bisa dapat tahapan yang sama. Kita akan check out SCM-nya, kita run linter test-nya, kita build Docker image-nya, kita deploy aplikasinya, kita run test-nya, dan selesai. Dalam artian saya akan tunjukkan seperti apa. Nah, ini sembari tadi kita akan cek apakah ada perubahan. Nah, di sini untuk yang polling log change found, dan kita bisa lihat ada trigger di jam 8.15 di sini ya. Artinya karena ada perubahan, si job ini berjalan dan dia akan men-trigger job-job yang lain, dan sekarang masih sampai di tahapan deploy. Oke. Nah, kita akan masuk ke yang pipeline. Nah, ini adalah contoh pipeline job yang ada di GitLab dengan struktur yang mirip, stage-nya sama. Jadi kita punya yang namanya tadi untuk nge-pull dari version control dari GitLab. Oke. Lalu ada menjalankan linter test, Docker image, mendeploy, melakukan load test, dan action-nya selesai. Nah, di sini misalkan kita lihat, kita cek salah satu nomor 16 ya. Kita cek di console output. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini pertama dia
run linter test. Oke, stage-nya run linter test, dia menjalankan sama, komennya sama. Jadi apa yang kita punya yang tadi di free text style, kita bisa taruh di sini. Lalu itu dia menjalankan si Payelin dapat 10/10, makanya dia lanjut. Lanjutnya apa? Dia akan melakukan yang namanya building image dan dia akan push image ke image registry. Setelah itu karena oke, dia akan lanjut ke deploy application. Deploy-nya juga sama, mendeploy aplikasi, dia akan melakukan push ke ke server yang ada di sini, melakukan pooling image, lalu men-stop kontainer yang ada, lalu menjalankan kontainer yang baru. Setelah itu lanjut lagi karena udah selesai, kita jalanin si load test-nya dengan locust. Perintahnya juga sama, bahwa di sini kita install locust-nya, kemudian kita jalankan perintahnya, dan sama juga perintahnya seperti ini. Oke, bisa dilihat, dan dia menjalankan load test-nya sampai akhir, dan di akhir kita mau yang namanya mempublish si HTML report dari load test-nya. Makanya di sini ada archiving HTML report, archiving boot level, dan seterusnya dan seterusnya. Dan kalau misalkan kita cek di sini dan kita cek di load test, di sini ada menu untuk load test yang mana adalah report dari load testingnya. Kita bisa lihat hal yang sama, bahwa di sini kita bisa lihat ada tabelnya, berapa request yang dijalankan, ada 5.400, average-nya adalah 12 millisecond, kemudian RPS-nya request per second-nya adalah di angka 362 gitu. Nah, di sini udah selesai, kita cek di sini. Nah, ini adalah contohnya request per second-nya di jumlah usernya sama aja. Jadi, apa yang kita lakukan di freestyle dengan 4 job tadi itu bisa kita handle dengan satu pipeline project dengan hanya satu. Nah, kita akan coba masuk ke configure untuk menunjukkan, dan di GitLab saya juga akan tunjukkan untuk si Jenkins filenya. Kita reload. Nah, ini pertanyaan boleh teknis, tidak perlu khawatir. Jadi perubahannya juga ada. Lalu kita cek Jenkins file. Nah, konfigurasinya sama ya. Ini ada parameter yang memang udah disiapkan dan ada defaultnya. Kemudian ada git-nya, kemudian path-nya, nama file yang ada di repository ini untuk si Jenkins file. Dan kita bisa lihat itu di sini. Namanya sama, path-nya ada di root directory, dan kita bisa lihat di sini kenapa tadi di sini ada parameter banyak dan default value-nya adalah 5 jagoan app.area tadi, karena memang di Jenkins file itu didefinisikan. Ada parameter tipenya string, namanya deploy server, concurrent user, spawn rate, run item, dengan value-nya default-nya ini. Lalu ada environment, ini opsional. Lalu ada stage-nya, run linter test, apakah sama dengan yang ada di console output. Kita cek lagi. Ada run linter test, apakah sama? Iya, ada run linter test, ada build docker image, bisa dilihat di sini sama kan? Komennya mirip, tapi ada tambahan bahwa di sini kita harus nambahkan yang namanya ambil kredensial dan kita melakukan mapping. Lalu sama juga di sini deploy, ada kredensial, tipenya berbeda. Kalau di sini username password, di sini adalah secret string dari kredensial ID, dan yang ini dan yang ini. Tapi komennya juga sama gitu. Dan juga load testing. Oke, load testing selesai, ada file yang di-generate, lalu kita publish dengan plugin yang namanya publish HTML, dan kita tinggal define bahwa nama filenya adalah reports.html dengan nama reportnya adalah load test report, dan itu apakah sama dan dengan yang ada di sini load test report. Jadi memang dengan Jenkins file kita bisa punya pipeline yang sama dengan freestyle dengan lebih simple, dalam artian untuk memanage-nya itu akan lebih mudah. Jadi hanya dengan 90 line kita bisa punya 4 pipeline tadi end to end, mulai dari melakukan testing kodenya, melakukan image buildingnya, melakukan image deployment, sampai melakukan load testingnya. Oke? Jadi itu adalah end to end testing kalau misalkan kita menggunakan pipeline yang ada di sini, dan kita bisa langsung build parameter. Contohnya kayak tadi ya, di sini concurrent usernya kita ganti bukan 5 tapi kita ganti jadi 15 gitu. Runtime-nya kita ganti jadi 60 second lah. 60 detik, spawn rate-nya kita ganti menjadi 5 gitu. Terus kita build dan kita tunggu aja sampai akhir nanti, dan kita lihat reportnya apakah ada perbedaan dari request per second-nya, apakah bisa lebih dari 300 gitu ya karena jumlah usernya lebih banyak, atau ya sama aja di sana.